Baik, selamat malam Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Paulus Niki Jalu, biasa dipanggil Jalu. Saya berasal dari Manggarai Timur, lebih tepatnya di Bukir. Saya ambil program studi pendidikan musik, sekarang sudah semester 3 di sini. Pak sudah memberikan tugas berupa map mapping. Oke. Jadi map mapping yang saya mau jelaskan ini berisi tentang materi tentang musik di tingkat SMA. Oke, kita masuk di yang pertama itu kita masuk di memahami pengertian dan fungsi seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan bunyi sebagai media utama untuk menyampaikan ekspresi, perasaan, ide, dan pesan. Bunyi dalam musik diolah melalui irama, melodi, harmoni, tempo, dinamika, dan menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai yang pertama, sarana ekspresi diri, yang kedua, media komunikasi, yang ketiga, identitas budaya, yang keempat, sarana pendidikan, yang kelima, media spiritual dan sosial. Oke, yang kedua kita masuk di mengenal unsur-unsur musik, melodi, irama, harmoni, tempo, dan dinamika. Yang pertama itu melodi. Melodi adalah rangkaian nada yang disusun secara berurutan dan memiliki tinggi rendah nada tertentu. Melodi juga bagian utama yang mudah diingat dalam sebuah lagu. Yang kedua kita masuk di irama. Irama adalah pengantar panjang pendek dan kuat lembut bunyi dalam musik. Irama membuat musik terasa hidup tersenyum. Oke, yang ketiga harmoni. Harmoni adalah perpaduan dua atau lebih nada yang dimainkan secara bersama sehingga terdengar selaras. Yang keempat ada tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya suatu lagu, dinamika. Contoh ada largo, andante, dan allegro. Largo itu sangat lambat. Yang kedua andante itu sedang. Yang ketiga allegro itu sangat cepat dalam sebuah lagu. Yang kelima ada dinamika. Dinamika adalah keras lembutnya bunyi dalam musik. Contoh piano itu, misalnya dalam chord itu kalau piano itu lembut sekali. Terus kalau forte itu dalam sebuah lagu pasti nadanya agak keras. Oke, kita masuk di notasi musik. Yang ketiga itu notasi musik, angka dan balok. Yang pertama kita menggunakan not angka seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yang kedua, kalau kita pakai notasi angka begini, kita sangat mudah untuk mengingatnya. Yang ketiga, banyak digunakan dalam musik tradisional dan pembelajaran dasar. Oke, yang berikutnya kita masuk di notasi balok. Kalau di notasi balok itu menggunakan garis paranada. Kalau menurut pengalaman saya untuk membaca notasi balok belum terlalu, karena tingkat kesulitannya lumayan. Yang kedua, kalau notasi balok itu bersifat internasional. Yang tiga, digunakan dalam musik klasik dan modern. Oke, kita masuk di ada yang ketiga menghargai musik tradisional, modern, dan klasik. Yang berikutnya mengembangkan rasa estetika. Oke, alat musik adalah badan yang digunakan untuk menghasilkan bunyi berdasarkan cara memainkannya. Alat musik tiup, alat musik petik, alat musik gesek, dan alat musik pukul. Oke, alat musik tiup contohnya seperti suling. Kalau alat musik petik itu contohnya seperti gitar. Alat musik gesek itu contohnya biola. Dan alat musik pukul itu kalau yang internasional itu contohnya drum. Kalau untuk musik tradisional itu contohnya gendang dan gong. Yang ketiga, klasifikasi alat musik. Ada musik tradisional Indonesia. Musik tradisional Indonesia merupakan musik yang berkembang di daerah tertentu, diwariskan secara turun-temurun. Ciri-ciri musik tradisional: menggunakan alat musik daerah, berkaitan dengan adat dan budaya, bersifat sederhana dan kolektif. Yang ketiga, musik modern. Musik modern adalah musik yang berkembang mengikuti zaman dan teknologi. Ciri-ciri:
menggunakan alat musik modern, bersifat universal, dipengaruhi oleh teknologi. Contoh genre musik modern, pertama pop, jazz, rock, hip hop, dan EDM. Oke, kita masuk di musik klasik. Oke, musik klasik yang berasal dari Eropa dan memiliki struktur yang jelas. Oke, berikutnya kita masuk di musik Nusantara dan dunia. Musik tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berbagai belahan dunia seperti musik Afrika, musik Latin, musik Barat. Musik Afrika atau ritmis, musik Latin atau energik, musik Barat atau harmonis. Oke, kita masuk di musik vokal. Oke, menggunakan suara manusia sebagai media utama, misalnya solo. Solo itu dinyanyikan oleh satu orang, terus duet dinyanyikan oleh dua orang, yang ketiga paduan suara dinyanyikan secara berkelompok. Yang ketiga, fungsi musik dalam kehidupan. Oke, fungsi musik dalam kehidupan itu adalah hiburan, pendidikan, upacara, adat dan keagamaan, ekonomi dan industri kreatif, dan yang kelima, media terapi dan kesehatan mental. Oke, sekarang kita masuk di apresiasi musik. Apresiasi musik adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan menghargai karya musik. Terhadap apresiasi mendengarkan, memahami unsur musik, menilai, dan menghargai. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, materi pembelajaran. Yang pertama itu ada dasar seni musik. Dasar seni musik kita tadi mempelajari pengertian seni musik. Yang kedua ada fungsi musik dalam kehidupan. Yang ketiga kita tadi sudah menjelaskan ada unsur-unsur musik. Yang pertama melodi, ritme, harmoni, tempo, dinamika, dan warna suara. Yang ketiga ada notasi. Saya sudah menjelaskan tadi ada notasi angka dan ada notasi balok. Yang keempat adalah alat musik, ada tiup, petik, gesek, pukul. Yang kelima ada jenis musik, musik tradisional Indonesia, musik modern, musik klasik, musik Nusantara, dan dunia. Oke, kita masuk di proses pembelajaran, pendahuluan, meningkatkan pengalaman musik siswa. Yang kedua, motivasi dan pengenalan materi. Kita masuk yang di bagian kedua, kegiatan inti, mendengarkan contoh karya musik. Yang kedua, diskusi unsur-unsur musik. Yang ketiga, mengamati notasi dan alat musik. Yang keempat, praktik bermain alat musik sederhana. Yang kelima, bernyanyi secara individu atau kelompok. Kita masuk di bagian ketiga, refleksi pembelajaran. Yang pertama itu refleksi pembelajaran. Yang kedua, kesimpulan materi. Yang ketiga, umpan balik guru. Oke, kita masuk di evaluasi atau penelitian. Yang pertama, satu, penelitian pengetahuan, tes tertulis, kuis materi musik. Yang ketiga, tugas rangkuman atau makalah. Yang kedua ada penilaian keterampilan, praktik bermain alat musik, praktik vokal atau bernyanyi, penilaian kelompok satu ensemble, proyek cipta atau aransemen musik. Yang ketiga ada penelitian skip, disiplin dan latihan, kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab, apresiasi terhadap musik. Yang kelima, bentuk evaluasi, ada individu, ada kelompok, proses, dan hasil. Oke, itu saja penjelasan saya pada malam hari ini. Terima kasih.